Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam acara Mata Air. Ya, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan Islam kita, dan dari hari ke hari tentu kita ingin kualitas amaliah kita juga meningkat menjadi orang yang terbaik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita akan lanjutkan dialog tentang hijrah atau hikmah hijrah dalam kehidupan kita. Masih dengan narasumber yang sama, Ustaz Abdul Latif Khan. Yuk kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini sudah yang kesekian episode kita bicara tentang hijrah, dan banyak hal-hal yang kita singgung dalam hijrahnya Rasulullah SAW yang tentu kita kaitkan dalam kehidupan kita. Dan memang banyak ternyata kehidupan zaman dahulu itu terulang di zaman yang sekarang ini. Nah, saya ingin Ustaz menjelaskan lebih jauh lagi tentang hijrah dari pemahaman dari sisi maknawinya, Ustaz. Yeah. Supaya kita betul-betul hijrah ini meresap, bukan hanya sekedar perpindahan gitu, Ustaz. Kalau saya menyebutnya saya mau hijrah dari tempat ini ke tempat ini, tapi tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada nilai yang saya rubah, tidak ada nilai yang saya bawa, apakah itu juga termasuk hijrah? Kan di situ ya yang membedakan antara bagaimana kita bisa memaknai sebuah hijrah gitu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara maknawiyah kita sudah menjelaskan hijrah dari jahiliyah kepada Islam. Dan di episode yang lalu kita sudah menceritakan hijrah dari kufur kepada Islam. Tadi kepada iman, begitu ya. Nah, kufur ini adalah kita sudah bilang penolakan. Kenapa ditolak? Kepentingan, interestnya berbeda. Jadi seorang kufur atau kafir sebenarnya dalam makna akidah kita, dia bukan tidak menerima kebenaran, tapi dia mengakui sebuah kebenaran, tapi mensandera kebenaran itu dalam penolakannya, mensandera kebenaran itu dalam perlawanannya, mensandera kebenaran. Jadi begini, ketika indikator mereka itu kufur, biasanya mereka sudah tidak mau lagi argumentasi. Adu argumentasi tidak penting. Karena bagi mereka, bukan mereka tidak mengenal kebenaran ini. Jadi bahasa penolakan mereka yang paling kasar adalah bisa dengan mengisolasi, mengintimidasi, sampai pada membunuh orang-orang beriman. Itu dia. Jadi kalau ditanya pada argumentasi ilmiah, sebenarnya mereka terima kita. Islam ini mereka terima. Seperti Abu Jahal yang ketika ditanya apakah dia menolak Muhammad SAW, jawabannya tidak. Apakah Muhammad pendusta? Dia bilang tidak, Muhammad tidak pendusta. Seperti Amr bin Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius juga di saat dia belum Islam, apakah kalian pernah menemukan dia berdusta di tengah kalian? Menanya tentang Nabi Muhammad, jawabannya tidak, dia tidak pernah berdusta. Jadi Abu Sufyan waktu dia masih kafir, dia juga bilang tidak berdusta. Atau Amr bin As ketika berjumpa dengan Musailamah Al-Kazzab, ya, Musailamah Al-Kazzab mengaku nabi, dan Musailamah membabarkan ayat yang dia yakini atau dia katakan dia terima dari Allah. Lantas dia tanya respon Amr bin As. Apa kata Amr bin As? Aku yakin, aku hakul yakin, dan sepenuhnya yakin, sama, dan kau pun tahu betul bahwa kau itu salah. Jadi bukan cuma aku saja yang tahu kau salah, kau pun tahu betul kau salah. Yang dibacakan oleh Musailamah adalah ayat yang dia katakannya itu ayat dari Tuhan. Sementara Amr bin As waktu itu masih kafir kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu ditanya oleh Musailamah kepada Amr bin As tentang ayatnya, bahwa Amr bin As bilang apa? Tahu kalinya aku itu bohongnya itu. Dan kau pun tahu kau sedang berbohong. Nah, begitulah bahasa. Jadi kenapa kalau sudah tahu bohong, kenapa tidak mau menerima kebenaran? Nah, jawabannya ada interest, ada kepentingan. Ada egoismenya. Ada egoisme. Nah, apa sebab-sebabnya? Banyaklah kan, merasa lebih tua. Kedua ini tadi, seseorang menolak kebenaran karena sebab itu tadi, dia cari makannya di tempat yang tidak benar. Kalau yang saya bilang di episode yang lalu, ini kenapa penolakan kepada Nabi Muhammad waktu itu adalah penolakan yang dilakukan oleh semua kelompok-kelompok masyarakat. Jadi para pengedar narkoba itu tidak setuju sama Nabi Muhammad, sehingga dia pun saham untuk membunuh Nabi. Karena kalau sempat nanti semua orang Islam, narkoba tidak dijual lagi. Kemudian begitu juga dengan pemabuk, pemilik rumah bordir dan sebagainya. Macam-macam lah dia. Semua berkepentingan untuk habisi Islam. Dan tentu saja Islam yang harus dihabisi adalah simbol Islam. Kalau sekarang kepentingannya sama sebenarnya, cuma karena di sini tidak ada nabi, maka siapa yang dianggap paling mewakili orang Islam adalah orang yang paling militan menerjemahkan Islam pada perilakunya. Nah, kenapa perempuan pakai jilbab kemudian diserang di negara-negara barat sekarang? Jawabannya karena itu simbol ketaatan.
simbol ketundukan kepada Allah. Maka kalau sempat ini dibiarin, desainer, pengusaha butik, baju-baju yang biasa kan nggak laku, nggak laris manis itu. Ya. Tapi ada lagi yang terbalik malah justru Ustaz. Ketika kita masuk restoran misalnya, yang kita yakini, oh ini kayaknya nih bukan Muslim nih yang punya. Ini kayaknya nih kayaknya ada mengandung yang diharamkan. Tapi pelayannya dijilbabi. Ya saya ketemu di Jakarta itu. Itu saya ketemu. Itu terbalik itu. Saya ingatkan ini Muslim di yang orang luar sepertinya nggak usah orang luar daerah, orang manapun kalau masuk. Pasti tahu lah. Nah, kenapa? Yang saya menarik ini. Saya ceritakan, saya masuk makan, kemudian saya tidak Muslim semua kami, tapi ada satu Katolik teman. Jadi begitu duduk, modal untuk masuk kenapa? Karena ada bapak belobi sedang makan di situ, dan ibu berjilbab makan di situ, dan kemudian pelayannya berjilbab. Tapi si Katolik ini ngerti, begitu kami duduk dia ngerti, dia panggil, sini kau. Jadi halal nggak? Jadi dia yang nanya bukan saya. Saya tersentak terus. Rupanya dia udah ngerti ada rada atau apa ya namanya, dia juga lebih mengerti mana. Jadi saya juga serius tanya, kau jawab itu, karena si pelayan cengengesan gitu kan. Kau jawab serius pertanyaannya, kau jual makanan ini halal nggak? Jawabannya enggak Pak. Oke. Kami langsung keluar. Yang menarik adalah di situ orang belobi makan dengan nyamannya, di situ orang berjilbab makan, dan dia punya orang berjilbab jaganya. Jadi masalahnya jaminan yang membuat rasa aman untuk bisa makan yang halal juga sudah memang di negeri kita udah berat gitu. Sudah berat dan sudah sulit lagi. Jadi kalau dibilang simbol, jadi dieksploitasi simbol itu untuk kepentingan itu gitu. Artinya mereka tidak perlu pakai apa istilahnya lembaga POM atau apa halal dari MUI, tapi simbol mereka cuma cukup memakaikan baju seragam. Nah di Medan ada satu pasar yang kalau masak Alkitab ayam potong, itu yang jualan malah nanya gitu, potong Islam atau yang lain gitu kan. Loh ini cuma karena aneh ya, dia rupanya sudah siap dengan segala tradisi. Jadi kalau yang dimaksud dengan potong Islam dia sembelih gitu. Tapi kalau yang lain dia nggak pernah sembelih, dia pokoknya apa yang cara yang lain lah gitu kan. Jadi dianggap itu hal biasa, dan ini menunjukkan itu jadi kekufuran. Sebenarnya dia tahu kebenaran, sebenarnya dia tahu ngerti yang sehat dan sebagainya. Nah, seperti contoh perlawanan perlawanan negara-negara besar kayak Australia, yang paling dekat Australia sekarang. Australia menerapkan larangan minuman keras. Coba bayangin itu, negara yang sangat fobia masyarakat dan negaranya terhadap Islam membuat larangan minuman keras sekarang. Sesuatu yang dipaksakan karena mereka menemukan fakta bahwa minuman keras membuat masalah. Tapi di negeri kita gitu kan, ketika ada perda gitu, buat perda atau peraturan, udah tidak boleh ada peredaran minuman keras. Wah rame yang ribut gitu kan. Sementara Amerika kampanye besar, kemudian Australia sedang menerapkan kampanye anti minuman keras dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka, dan tetap saja masalahnya kalau yang mengkampanyekan itu Islam, mereka curiga. Padahal mereka butuh dengan ajaran-ajaran ini, gitu. Mereka butuh. Jadi makanya saya pernah baca tulisan seorang profesor psikologi Islam bicara tentang kampanye khamar di Madinah. Itu sedang minum, sedang diangkat, hampir udah masuk pun di mulut khamar itu. Tapi ada kurir yang kemudian keliling Madinah untuk mengatakan bahwa sudah turun ayat yang mengatakan bahwa khamar itu haram. Ini yang di mulut langsung dibuangkan. Begitulah ketaatan. Jadi penolakan yang betul-betul datang dari iman. Resiko apapun dia sudah berani. Jadi bahasanya, Pak Ustadz, saya kecanduan merokok nih, saya pingin berhenti merokok. Jadi apa solusi yang saya kuatkan iman? Yakin kepada Allah, maka kita baru bisa bicara itu. Tapi kalau dia tidak kuat iman, dia hanya bicara antara rokok itu ada apa namanya bahayanya, juga ada manfaatnya. Saya sudah kecanduan. Itu bahasa-bahasa yang sebenarnya yang dia harus hijrah dari situ. Makanya saya sudah berulang mengatakan, kalau ada orang mengatakan bahwa dia mau berhenti merokok, apa hukum merokok? Saya tanya, apa kepentinganmu? Kalau kepentinganmu yang mau berhenti, kita teruskan pembicaraan. Tapi kalau tidak, enggak guna. Karena kalau sampai pada tingkat ketika saya bilang merokok itu haram dan saya paparkan dalil bahwa merokok itu haram, maka setiap merokok nanti kau akan berdosa. Karena kau sudah mendengarkan pendapat tentang kebenarannya. Nah, sekarang intinya di mana?
ketika seorang, makanya pendidikan yang dibangun dalam peradaban Islam adalah pendidikan keimanan, sehingga ketika keimanan sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka dialah yang akan menentukan tingkat atau tampilan-tampilan keberislamannya bagaimana. Seorang perempuan bisa saja dia memahami bahwa menutup aurat itu aku harus menutup tubuhku dari pandangan yang tidak benar. Tapi seorang perempuan lain bisa mengatakan, tidak, aku juga harus menutup wajahku, karena aku khawatir wajahku bisa jadi fitnah bagi orang banyak. Ada seorang perempuan yang lain mengatakan, tidak, aku tidak mau keluar. Itu kalau dia sudah hanya merupakan jawantah dari tampilan keberimanan, itu sesuatu yang berwibawa. Tapi kalau dia mengenakan pakaian, saya lebih mudah contohkan perempuan ini, mengenakan pakaian busana muslimat bukan jawantah dari keimanan, maka walaupun dia memakai jubah dengan gaya yang sudah sangat islami, tapi tingkahnya bisa dibilang masih mental nanti. Kenapa? Karena dia hanya sekedar tren saja yang dia lakukan. Oh, ini bagus sehingga nih, gitu ya. Sehingga budaya hidupnya belum keluar dari budaya jahiliyah atau budaya kufur yang selama ini dia anut misalnya. Yang penting bagi dia sudah berbusana dengan baik. Nah, makanya Islam itu pendidikannya itu dia pendidikan keimanan. Makanya dari kufur menuju Islam, menuju iman. Nah, iman yang dimaksud di sini adalah di mana menyerahnya dia, tunduknya dia, terimanya dia dengan semua ketentuan yang datang dari Allah, seberat apapun dia akan jalankan itu. Para ummahat atau para sahabiah di Madinah, awal mereka hijrah ke Madinah kan jilbab belum jadi kewajiban. Tapi begitu turun ayat, jadi ayat itu turun, itu nilai. Saya ulang sekali lagi, ayat itu turun, itu nilai. Begitu mereka mendengar ayat itu bahwa mereka harus menurunkan jilbab mereka ke bawah dada mereka, maka respon terhadap ayat itulah yang disebut dengan perilaku. Atau kemudian nanti membentuk budayanya. Nah, respon ini oleh para sahabiah, ada yang sedang di luar rumah, begitu dengar ayat turun dia lari ke rumah, cari kain panjang apa saja, ada yang narik spray rumah, spray tempat tidur, langsung dilingkupkan ke badannya. Ada yang kemudian pokoknya respon mereka itulah respon keimanan. Ternyata respon mereka mirip, bahwa pakaian itu tinggal selama ini jilbab ini kan dia lari ke belakang, atau kalaupun ke depan dia tidak menutup, atau dia transparan dan macam-macam, sehingga membentuk respon bersama, muncul pakaian bersama yang walaupun awalnya itu datang dari Arab maksud saya, maka kita menyebutnya bahwa itulah pakaian yang muncul sebagai budaya Islam, dan siapa saja bisa tiru. Orang yang di Arab, nah saya dulu masih ingat sekali waktu kuliah, ada teman saya sekarang dia sudah jadi dekan di salah satu universitas Islam. Dulu dalam diskusi dia sering bilang begini, bahwa jilbab itu, kenapa orang Arab pakai jilbab? Jawabannya karena di sana Arab itu berdebu. Jadi mereka kena debu padang pasir, maka mereka menutup wajah mereka dengan debu. Pertanyaannya, siapa yang lebih sering keluar rumah? Laki-laki atau perempuan? Kalau begitu harusnya yang pakai jilbab itu laki-laki, karena laki-laki yang lebih sering keluar rumah ketimbang perempuan. Sehingga jilbab memang alat untuk menutupi debu. Dia kan mencoba menelisik ajaran dengan pendekatan budaya. Ini gagal nanti. Yang harusnya dilakukan, ambil ajarannya, baru kemudian filterisasi budaya dengan ajaran ini. Kalau pendekatannya ambil ajarannya, filter budaya dengan pendekatan ini, maka ajaran ini ketika dia muncul dalam bentuk budaya, dia bisa muncul dalam style daerah yang sudah diislamisasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini orang kampus bisa paham ini sebenarnya kalau gitu. Jadi bukan Islam ngikut budaya ngikut Islam. Oleh Islam. Iya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, jilbab yang dipakai orang Arab cocok enggak untuk orang Indonesia? Saya yakin cocok. Karena itu respon iman. Mereka makainya bukan tapi karena bukan untuk style, bukan style. Ya. Mereka melihat nilainya julurkan. Sampai ke bawah dada. Artinya mereka selama ini mungkin biasa pakai terbuka. Maka ketika Islam datang, Islam ngasih tahu begitu, respon mereka itu yang kemudian seragam bentuknya tampil, maka muncullah budaya jubah dan sebagainya. Kemudian ada yang berhenti memutlakan itu yang salah. Nggak boleh, Mbak, jangan dimutlakan. Anda boleh. Bagaimana seorang ketika dia di rumah dia harus buka? Tidak every time, tidak di semua waktu dia harus begitu. Nah, ini yang harus kita pahami, dan sebenarnya memang inilah yang dibuat atau digeserkan Nabi. Jadi budaya kufur
Yang budaya kufur ini budaya nolak, mau tapi nggak mau gitu. Dia tahu itu benar tapi dia nggak mau ke situ. Itu yang dimaksud dengan budaya kufur tadi. Ketika posisinya seperti ini, yang terjadi adalah masyarakat yang akhirnya tanggung dan bukan tidak mungkin juga melakukan perlawanan terhadap agama. Dan otomatis yang dimaksud dengan perlawanan terhadap agama ya Islam. Padahal kalau kita mau jujur duduk, ya ada apa sih masalahnya dalam Islam? Iya. Sini duduk kita sama, kita pelajari di mana sebenarnya ada problem. Problem apa dalam Islam? Apa yang Anda takutkan dari Islam? Jihad, Islam membenarkan membunuh dan sebagainya. Ayo kita baca, sebenarnya yang dimaksud dengan membunuh yang Anda khawatirkan dalam Islam itu apa? Atau kemudian implementasi Islam itu nantinya, dia tidak hanya berhenti orang sudah buat atau tidak, tapi efek setelah berbuat. Apa untungnya Anda pergi umroh tiap hari tapi tingkah Anda masih sombong? Jadi efek setelah Anda melakukan kesolehan dalam Islam itu harus efek rahmatan lil alamin. Kalau efeknya tidak rahmatan lil alamin ya masalah. Rajin puasa tiap hari, sholat puasa sunat, tapi begitu ada orang susah minta makan dia pelitnya luar biasa. Jadi enggak memberi pengaruh. Nggak ada efeknya. Nah, ketika tidak memberi pengaruh, maka itu masih masalah. Islam itu kenapa muncul? Ketika dia menerima atau melakukan Islam tidak dari sumber keimanan atau sebab keimanan yang benar. Karena kalau dari sebab keimanan yang benar, tidaklah semua peribadahan kita lakukan kecuali itu sebagai implementasi dari ketundukan kita kepada Allah dan kesiapan kita untuk menerjemahkan semua yang Allah suruh itu yang memberi manfaat dan pengaruh rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita pahami dari definisi maknawiyah kedua ketika kita mempelajari hijrah Nabi itu. Karena begitu mereka hijrah, maka terjadi proses inqilabiyah. Jadi mereka semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, ketika Nabi bilang bangun masjid, sesuatu yang sama sekali asing. Di Mekah belum ada. Komunitas mereka belum mengadakan sholat-sholat secara rutin seperti itu. Nah, dan harus di satu tempat yang secara terbuka. Itu declare, jadi terbuka. Quran mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Siapa sebenarnya yang bisa memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Makna memakmurkan di sini artinya menghidupkan dengan nilai-nilai yang benar tentunya. Nah, Nabi bangun secara demonstratif. Ya, begitu sampai di Madinah Nabi bangun. Kenapa? Ini simbol, ini isyarat. Saya sudah bilang dari sebuah keberimanan, sebuah ketundukan kepada Allah, sebuah tampilan-tampilan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, sekarang di sini membedakan. Kalau Anda seorang mukmin, Anda akan sholat ke masjid. Kalau Anda tidak mukmin atau Anda seorang yang tanggung, Anda akan mencari dalil-dalil untuk kemudian Anda tidak mau ke masjid. Nah, itu yang harus dipahami dan benar di masa Nabi. Orang-orang munafik mereka tidak suka ke masjid. Itu ciri di masa Nabi. Kalau ciri sekarang kita makin lebih banyak lagi kalau pakai ciri itu. Nah, kenapa mereka tidak mau berkomunitas? Kenapa mereka tidak mau masuk ke dalam masjid? Jawabannya, karena mereka masih menerima strata, kedudukan, tingkatan-tingkatan. Nah, nanti kalau ke masjid awak pimpinan, buruh awak, yang awak pedagang. Pembantu dagangan saya masuk masjid, dia di luar masuk, dia bisa di depan, sementara saya di belakang. Wah, jatuhlah martabat saya. Nggak bisa lah kalau begitu, nggak siap aku masuk rumah yang seperti itu. Nah, ini sekarang lagi-lagi nanti akan mengatakan bahwa Islam ini akan membahayakan saya gitu. Betul. Kan ya. Sekarang kita bisa ketemu loh, pimpinan perusahaan besar, direksi apa semua pegawai ke masjid sholat, dia tidak ke masjid. Alasannya apa? Kerja apa semua. Tapi kalau dia betul-betul memahami, benar nggak itu alasannya karena kerjaan, menyulitkan dia harus ke masjid. Apa sih sebenarnya penghalang dia ke masjid? Bisa jadi nanti gengsi. Makanya hijrah dong. Nah, kasarnya hijrahlah. Hijrah itu artinya apa? Anda pimpinan sekalipun, Anda harus hijrah. Kalau Anda sholat, pegawai sholat, pegawai pergi ke masjid, Anda juga harus pergi ke masjid. Karena Nabi SAW sholatnya di masjid. Dia pimpinan dari umat ini. Kalau Anda khawatir Anda tidak atau punya tempat yang tidak benar nanti di masjid, Anda harus jadi imam di masjid itu. Sehingga Anda tetap dihargai di dalam masjid dan di luar masjid. Harusnya seperti itu. Nah, ini hijrah yang juga harus dilakukan oleh sebagian besar kita yang gengsi untuk masuk ke masjid. Yang gengsi untuk mewujudkan kegiatan Islam. Di satu kantor ada majelis taklim misalnya. Kemudian yang hadir majelis taklim cuma pegawai saja. Pimpinan nggak pernah duduk. Sebenarnya apa beda pimpinan sama pegawai? Takut ya nanti disinggung sama ustadznya. Satu disinggung ustadznya, satu kemudian nggak, selama ini dia udah jaga wibawa betul di depan karyawan, tiba-tiba harus gabung, duduk sama dan sebagainya. Nah, hijrahlah.
Artinya itu yang kita maknawi, itu yang maknawi tadi. Iya. Hijrahlah dari gengsi jahiliyahmu, gengsi kekufuranmu, menuju kepada ketundukan dan keimanan kepada Allah. Tidak akan jatuh terjerembab seorang yang kemudian dia beriman kepada Allah ketika dia berada di tengah komunitas yang banyak. Oke. Kemudian Ustadz, kalau kita melihat persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat kita, ini kan perlu hijrah berjamaah, Ustadz, ya? Perlu hijrah berkelompok. Nah, pola hijrah yang seperti apa yang efektif kita lakukan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik lagi? Kalau bicara pola dari Nabi, siapa yang berangkat? Siapa yang mencetuskan harus hijrah? Nabi kan? Nabi lah yang pertama sekali menggagas itu, Nabi lah yang kemudian menjalankan itu, dan Nabi lah yang paling heroik perjalanannya. Nah, dengan demikian sebenarnya ada satu komunitas yang sudah tertata, tapi belum terstruktur dengan baik, dan di situ ada pimpinannya, maka pimpinan harus jadi contoh untuk kemudian melakukan perubahan itu. Ya, jadi sebenarnya sederhana saja. Saya sudah sekian kali pengalaman dakwah itu puluhan tahun sudah. Nah, saya sudah menemukan banyak orang yang ketika orang punya power itu memang melakukan kebaikan, itu akan mudah diikutin ke bawah. Sumatera Utara itu sempat ada gerakan sholat subuh berjamaah. Ya, ketika gubernur turun. Bukan selama bulan puasa aja, bukan ya? Enggak. Ketika gubernur turun menggagas itu jamaah sholat subuh ribuan, bahkan terakhir sudah naik di angka 2.000, 3.000 untuk melaksanakan. Tapi begitu gubernurnya bermasalah, lantas agenda itu pun hilang. Di sinilah ya bagaimana figur ini bisa mempertahankan. Itu dia maksud saya, ketika kita bicara dengan komunitas, maka orang yang punya kekuatan, punya power lah yang seharusnya menggagas perubahan-perubahan itu lebih baik, karena tingkatnya yang di bawah itu ngikut saja itu. Nah, dalam perjalanan tingkat yang di bawah ngikut saja, disitulah tarbiyah terus harus dibangunkan. Supaya ketika pimpinan itu tidak ada, ini gerakan masih berjalan. Nah, itu dia. Jadi, jangan menganggap kalau sudah Nabi tidak ada, itu yang terjadi juga. Hampir terjadi di masa sahabat ketika Nabi wafat, mereka goncang. Jadi tidak ada pengkultusan seorang pimpinan kah? Iya, karena sistem. Hijrah ini dari sistem ke sistem. Nah, cuma untuk bisa membawa perubahan dari sistem ke sistem, ini butuh orang kuat, butuh orang yang punya power, butuh orang yang punya kepribadian yang kuat kepribadian juga, yang tidak istilahnya ini harus nama saya yang abadi. Harusnya sistem yang bagus itu yang abadi, begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Lagi-lagi waktu yang membatasi dialog kita pagi hari ini. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.